Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay ya'udda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fi tikrar. Sebaiknya bagi orang yang mencari ilmu, seorang santri, seorang yang mencari ilmu, baik yang masih kecil, masih muda, sudah dewasa, atau bahkan sudah tua, atau punya cucu sekalipun, thalabul ilmi ini masih tetap. Karena kewajiban mencari ilmu itu sejak dari dalam kandungan sampai pada liang lahat itu masih wajib mencari ilmu. Maupun sudah umur 50, sudah umur 60, tetap wajib cari ilmu. Jadi jangan saya udah umur 50, malu cari ilmu. Gak ada malu. Ilmu agama tidak seperti ilmu matematika. Ilmu agama tidak seperti ilmu biologi dan ilmu fisika dan sebagainya. Beda. Karena ilmu agama tidak ada tahapan-tahapan sarjana S1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Gak ada. Jadi sejak dari kandungan sampai ke liang lahat tetap wajib mencari ilmu. Nah, kriteria yang berikutnya, sebaiknya bagi orang yang mencari ilmu itu harus mengukur dirinya, mengukur dirinya dalam mengulang-ulang pelajaran. Jadi seorang yang mencari ilmu itu harus tahu kekuatan kapasitas dirinya sendiri dalam mengulang pelajaran. Kalau IQ-nya, pemikirannya itu tingkat agak bawah, maka harus sering mengulang pelajaran yang telah didapatkan. Contoh, fardu wudhu atau rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat bersamaan dengan membasuh muka, yang kedua membasuh muka, ketiga basuh tangan, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, keenam adalah tartib. Itu bagi orang yang IQ tinggi cukup diulang sekali dua kali udah beres. Tapi bagi orang yang mencari ilmu yang IQ-nya agak sedengan, agak sedang, agak bawah, maka pengulangannya harus sering-sering diulang biar ingat gitu loh. Terus yang bisa menentukan pengulangannya itu sekali, dua kali, tiga kali, atau bahkan 10 kali siapa? Ya diri kita sendiri. Karena yang mengerti kemampuan kita itu ya diri kita sendiri. Kan kita ngerti, oh saya itu kalau mendengar langsung ingat. Itu ada kan? Orang itu sekali dengar langsung ingat, itu ada kan? Siapa namamu? Namaku adalah Paijo. Sekali dengar Paijo itu sampai mati ingat terus. Karena sekali dengar Paijo itu yang diingat adalah hidungnya pesek. Jadi gara-gara dengar nama Paijo itu langsung ingat terus. Nah, ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang diulang sampai 2-3 kali baru ingat, baru kenalan. Ini contoh saja loh ini. Namamu siapa? Namaku adalah Sabrina. Siapa? Sabrina. Ngobrol setengah jam, lupa. Mohon maaf, tadi namanya siapa? Sabrina. Oh, ternyata kapasitas pemikiran IQ seseorang itu harus diulang sampai 3 kali baru nyantol. Bisa dipahami? Nah, jamaah imamit juga gitu. Jamaah imamit kan tolabul seorang penuntut ilmu nih, seorang pencari ilmu. Jadi kapasitas satu jamaah dengan jamaah yang lain tidak sama. Ada yang dengar pengajian sekali langsung ingat. Ada yang setiap hari hadir di pengajian, satu aja nggak ada yang ingat. Ada nggak kayak gitu? Orangnya datang nggak orangnya. Ustaz, jangan gitulah. Itu saya banget, Ustaz. Loh, kok saya banget gimana? Iyalah, setiap pengajian saya hadir, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu sudah lumrah lah, namanya juga manusia. Nah, tugas seorang thalabul ilmi, tugas seorang penuntut ilmu, maka mengulang-ulang pelajaran apa yang didapat tadi sesuai dengan kapasitas
diukur dirinya itu sesuai dengan kapasitas dirinya masing-masing. Nah, itu tugas berikutnya. Jadi enggak jangan disamakan. Menjadi seorang guru harus cerdas. Masa muridnya 10 semua disamakan? Enggak sama. Murid yang cerdas dengar 2 kali udah oke, selamanya akan tetap terpatri di pikirannya. Tapi murid yang bandel, Masya Allah, disuruh orang 100 kali, ya tetap aja gitu. Maka yang bisa mengukur kemampuan diri itu ya diri kita sendiri dalam pengulangan pelajaran agama. Saya lanjutkan. Fa innahu la yastaqiru qalbuhu hatta yablugha dzalikal mablagh. Karena sesungguhnya seorang yang mencari ilmu itu hatinya tidak akan bisa teguh kecuali dengan mengulang-ulang ilmu tadi sesuai dengan kapasitas dirinya. Maka hati ini akan menerima apa yang kita pelajari jika diulang-ulang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi ya jangan sekali dengar selesai, enggak, cukup sekali, bahkan bisa 2 kali, 3 kali atau sampai 4 kali. Gitu caranya. Jadi Anda tulis, dibaca sekali, besok lagi dibaca lagi, besok lagi dibaca lagi, sampai akhirnya hafal di luar kepala. Kalau hafal di luar kepala berarti hilang hafalannya. Ya enggak, maksudnya enggak gitu. Saya lanjutkan. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Wa yambaghi ayyukarrira sabqal amsi khamsa marat. Sebaiknya orang yang menuntut ilmu itu mengulang-ulang pelajarannya itu, pelajaran yang kemarin itu bisa dicontohkan 5 kali pengulangan. Ini contoh saja. Contoh pelajaran kemarin itu kita mempelajari tentang hadis tentang sholawat, gitu kan? Man shalla alayya kulla yaumin wa lailatin mi'ata marrah wajabat lahu syafaati, katakanlah menghafal hadis itu. Itu kalau pelajaran kemarin agar tetap hafal itu bisa diulang sampai 5 kali biar hafal. Atau kita menghafal doa duduk di antara 2 sujud. Gimana doanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doa duduk di antara 2 sujud, kalau enggak dihafal ini bisa rancuk semuanya ini. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 2 versi. Versi yang pertama yang panjang, yang 2 versi pendek. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni. Ada yang seperti itu. Semuanya benar. Silakan dihafal. Nah, penghafalan itu tergantung kekuatan fikir seseorang masing-masing. Tidak sama. Atau dicontohkan juga wasabqal yaumil ladzi qabla al-amsi 4 marat. Atau mengulangi pelajaran lusa itu diulang 4 kali. Seperti itu kan? Dan seterusnya, tergantung kekuatan pikiran kita masing-masing. Wa yambaghi alla ya'tadal mukhalafata fi tikrar. Li anna darsa yambaghi ayakuna bi quwwatin wa nasab. Sebaiknya orang yang menuntut ilmu itu kalau mengulang pelajaran kemarin jangan dengan nada yang rendah. Ojo lirih, harus dengan suara yang agak keras. Li'anna darsa yang bagi ayakuna biquwatin wa nasad, karena pelajaran itu bisa terpatri di hati kalau diucapkan dengan ucapan yang kuat. Contohnya begini, Anda ulang doa di antara 2 sujud tadi kan, duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Harus dengan suara seperti itu. Jangan cuma kalau cuma dengan kata-kata yang rendah, nada rendah atau lirih dalam bahasa Tulungagungnya, maka gak akan cepat hafal. Jadi cara menghafal ilmu-ilmu itu, menghafal pelajaran itu harus dengan suara yang kuat, harus dengan suara yang semangat. Jadi gitu.
Anak-anak itu kalau menghafal pasti dengan suara yang kuat. Anak-anak kita kalau menghafal cuma, ayo anakku hafal soal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti nanti besarnya nggak hafal. Harus kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasti nanti besarnya hafal. Karena dengan suara yang kuat, suara yang semangat. Atau bahkan saking semangatnya kalau anak itu sampai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai seperti itu kan. Tapi anak yang seperti itu pasti nanti ingatnya akan sampai tua. Karena hafalan otak itu akan kuat apabila diucapkan dengan suara yang kuat pula. Ini rumus. Nah, tuh, ini perlu diingat-ingat nih jamaah iman. Saya lanjutkan. Wala yajhar jahran, tetapi jangan mengeraskan suara sampai terlalu keras, sampai berteriak-teriak. Malah itu enggak menjadi hafal, enggak boleh. Sampai Bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh. Justru malah enggak hafal, nanti malah keliru lafadznya. Pokoknya yang semangat tapi tidak berteriak-teriak gitu. Jadi ya enggak lirik, enggak berteriak-teriak, biasa tapi semangat gitu. Wala yujhida nafsahu kaila yang qati'a al-tikrar. Dan seorang yang menuntut ilmu itu jangan sampai menghafal ilmu itu sampai terlalu capek. Jangan. Seseorang yang menghafalkan ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal surat, menghafal hadis, menghafal ilmu-ilmu apa saja, kalau sampai keterlaluan, kecapean, maka justru akan menghilangkan hafalannya. Jadi kalau sudah sedikit selesai, saya dulu kalau di pesantren itu nggak banyak-banyak kok. 1 hari 1 ayat, enak kan? Menghafal Al-Quran itu 1 hari 1 ayat. Contoh menghafal surat Al-Alaq gitulah. Al-Alaq kan menghafal 1 hari 1 ayat. Jadi jangan ngeyel gitu. Al-Alaq kan pendek-pendek tuh ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehari cuma itu saya hafalnya. Besok lagi ditambah khalaqal insana min 'alaq. 2 hari 2 ayat. 3 hari 3 ayat. 4 hari 4 ayat. 5 hari 5 ayat. Berarti surat Al-Alaq ada berapa ayat? Katakanlah 19 ayat. Berarti 19 hari. Alhamdulillah 19 hari hafal 1 surah. Coba jamaah Ibamit mulai hari ini menghafalkan 1 hari 1 ayat. One day 1 ayat. Kalau one day 1 juz, boro-boro 1 juz. Baca 1 lembar aja gak pernah. Nah, one day 1 ayat. 1 hari 1 ayat dihafal. Jadi sehari itu yang dihafal 1 ayat saja. Katakanlah surat Al-Ikhlas, Ustaz saya belum hafal surat Al-Lahab. Sudah dihafal. Ayat yang pertama, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Diulang sampai 21 kali. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Terus diulang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 1 hari itu saja, tidak usah tergesa-gesa. Nyantai aja. Besoknya lagi tambah 1 ayat. Terus diulang dari ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, 2 ayat kan sudah. Hari ketiga 3 ayat. Hari keempat 5. Nah, ke-6 selesai hafal lagi 1 surah. Padahal hari-hari yang kita lalui udah ada beribuan hari kan? Udah beribu-ribu hari kan? 1 tahun ada berapa? 365 hari. Itu tidak ada 1 surah pun yang kita hafal. Benar kan?
Nah, kenapa? Karena kita hafalannya salah metodenya. Metodenya kalau menghafal satu surat langsung dibaca langsung dihafal langsung. Ya 1 tahun nggak hafal-hafal, capek jadinya. Makanya di sini dilarang wala yujhida nafsahu kaila yaqti'a anidikra. Seorang pelajar itu tidak boleh menjadikan dirinya itu terlalu capek supaya hafalannya tidak hilang. Giliran menghafal surat Yasin, ya 3 tahun gak hafal-hafal. Kalau kita hafalannya langsung 1 surat, sehari langsung 1 surat, sehari langsung 1 surat. Mau baca tiap hari surat Yasin pun sampai 10 tahun pun juga gak akan hafal. Karena capek pikiran kita. Coba sehari 1 ayat. Nah, gak nyampe 1 tahun udah hafal surah Yasin, beres. Hari pertama Yasin, beres kan? Hari kedua wal Qur'anil Hakim. Hari ketiga innaka laminal mursalin. Ditambah lagi terus sampai ayat yang terakhir, nanti sudah hafal 1 surah Yasin. Nah, gitu caranya. Gak udah yang berat-berat. Kok lama banget Ustaz 1 hari 1 ayat? Ini kan metode Taika, Taman Kawak-Kawak itu. Metode Taman Kawak-Kawak kalau langsung banyak, wah ngedon tuh pikirannya. Jemaah Ibn On Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Nabi SAW bersabda, fa khairul umuri awsatuha. Karena sebaik-baik perkara itu yang sederhana. Gitu loh, yang sedang, yang tengah-tengah gitu. Ya enggak terlalu banyak, tapi juga bukan kok enggak ada hafalan, enggak, tengah-tengah aja, nyantai aja gitu loh. Ibadah itu, Islam itu jangan dibuat keras, jangan, nyantai aja lah. Tapi jangan jadi orang gelandor, jangan pula jadi orang yang keterlaluan dalam ibadah, itu juga enggak baik. Ibadah aja keterlaluan. Saya tuh tiap hari 3 juz baca Quran. Genep seminggu bari 5 tahun gak baca Quran. Nyantai aja lah. Kalau tiap ada amalan one day one juz itu menurut saya sudah paling bagus, itu top. Kalau saya pribadi one day one lembar. Apa itu one day one lembar? 1 hari 1 lembar. Saya udah bagus itu menurut saya. Di ada one day one juz, mantap tuh, bagus tuh. Tapi kalau saya one day one juz kayaknya belum kuat saya. Saya jujur aja, saya kalau one day one juz itu belum kuat. Paling kuatnya 1 minggu, sebulan. Jadi tidak istiqomah gitu. Saya istiqomahkan lah 1 hari 1 lembar, one day one ruku, 1 hari 1 ruku, biasanya gitu. Ya nyantai aja lah, sambil dinikmati artinya, dihayati maksudnya, seperti itu. Jadi jangan cuma baca saja, karena tombo ati itu maca Quran angan-angan sak maknane, baca Quran angan-angan dengan maknanya. Kata Mas Opek kan gitu. Tombo hati, gitu kan? Itu 5 perkaranya obat hati, gitu kan? Obat hati ada 5 perkaranya. Baca Quran angan-angan dan maknanya. Jadi nggak cuma baca lafadznya saja, jadi harus diangan-angan maknanya. Tuh. Saya lanjutkan. Wa yambaghi alla yakuna li talibil ilmi fatratun wa tahayyur. Disarankan bagi orang yang menuntut ilmu itu jangan sampai hatinya itu kendor dan terlalu bingung memikirkan sesuatu. Tahayur itu poyang-payingan. Poyang-payingan itu gimana ya? Bingung sendiri gitu loh. Jangan seperti itu. Orang yang menuntut ilmu itu harus optimis gitu. Saya bisa. Itu. Jadi orang enggak optimis.
Seperti Anda pergi ke Taiwan gitu loh. Ketika sudah niat ke Taiwan, optimis, pokoknya saya sukses, saya ditolong oleh Allah. Gitu. Udah ke Taiwan, nyampe Taiwan, lete. Aku kok bayaran, pogak yo. Sesuk ki gajian, pogak. Yo lek gak kerja gak gajian. Wong sing kerja wae belum tentu gajian kok. Wong kadang gajian juga belum tentu bisa menikmati gajiannya. Jadi penuntut ilmu itu juga harus punya sifat seperti itu. Harus sifatnya tegas, percaya diri, yakin. Kalau udah gitu nggak jadi. Anak sekolah, anak-anak kita harus diberi keyakinan. Biasanya anak-anak kalau disuruh belajar pasti apa jawabnya? Bu, saya nggak bisa. Ayo bisa. Bu, Pak, nggak bisa, aku nggak iso garap iki, aku mboten sakit kan. Beri semangat, bisa. Pinter, wah, anak mama kan pinter. Bisa, pokoknya bisa. Saya nggak bisa ini, bisa. Nanti mama bantu, ibu bantu, ayah bantu, bisa. Pokoknya pinter, anak mama pinter, anak bapak pinter. Itu kasih semangat, kasih keyakinan. Jangan malah digoblok-goblokin. Oh, dasar kamu goblok. Nggak bisa nih. Oh, nggak boleh. Menjadikan cita-citanya nanti kendor. Gitu. Fa innahu afatun, karena sesungguhnya tidak ada rasa optimis atau pesimis. Itu sebuah afat. Apa itu afat? Sebuah kelemahan terbesar pada seorang yang mencari ilmu. Seorang yang mencari ilmu, maka kelemahan terbesarnya adalah pesimis, tidak yakin, tidak optimis, tidak punya keteguhan hati. Nggak boleh. Ustadz, saya kan cuma anaknya petani, saya gini-gini nanti jadi apa? Nggak usah mikir jadi apa, menuntutlah ilmu. Kalau Anda memang benar-benar ahli ilmu, janjinya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tidak memandang mau anaknya petani, mau anaknya pejabat, mau anaknya DPR, mau anak presiden sekalipun, kalau nggak ahli ilmu ya nggak bakal jadi orang penting, nggak bakal dapat derajat mulia, nggak bakal. Mau anaknya tukang pemulung, tukang sampah sekalipun, kalau ahli ilmu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meluhurkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Itu janjinya Allah. Maka jangan berpikir orang yang menuntut ilmu itu nanti jadi apa. Itu sudahlah dipikir lah. Pokoknya penting menuntut ilmu, pintar, pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Beres dah pokoknya. Jamaah Ibadah Tuhan yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya simpulkan pembahasan malam hari ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan, maka seorang yang menuntut ilmu itu harus mengukur dirinya sendiri seberapa kapasitas kemampuan dalam menangkap ilmu itu tadi. Kalau kapasitasnya rendah, maka harus sering diulang-ulang. Kalau kapasitasnya tinggi, ya pengulangannya sesuaikan dengan kemampuan dirinya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan seorang yang menuntut ilmu, apa tadi? Mengulang pelajarannya jangan dengan nada yang rendah. Ojo lirih. Jadi kalau hafalan itu jangan lirih. Menghafal surat Al-Fatihah katakanlah coba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya gak akan hafal, lama hafalannya. Kok kaya bisik-bisik arep jopo-jopo apa piye? Kok kaya arep japan-japan wae suwuk-suwuk iku jenenge. Nah, kalau menghafal itu ya yang semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gitu, semangat. Kalau mengulangnya caranya seperti itu, pasti akan cepat hafal. Jangan pula dengan berteriak-teriak. Wala yajhar jahron. Di sini dijelaskan. Jangan terlalu keras. Bos, boy, wah, kayaknya TK aja. Enggak boleh. Itu yang kedua yang perlu diperhatikan itu. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah seorang yang mencari ilmu atau sebagai kita orang tua untuk mendidik anak kita, maka tidak boleh pesimis, harus optimis, percaya diri, bisa. Nah, itu bisa dipahami ya. Jadi kalau kita punya anak atau Anda sendiri atau kita punya cucu, jangan malah di jarene wong Jawa dindek-deki, jangan. Akhirnya pokoknya kamu bisa nanti, bisa. Nanti terekam di alam bawah sadarnya, saya bisa. Akhirnya bisa beneran. Coba dari kecil dibiasakan seperti itu. Ada kata-kata motivasi untuk anak-anak kita. Nanti kamu tumbuh besar akan jadi anak kebanggaan ibu. Wah, akan jadi anak sukses, anak kebanggaan ibu. Terus diulang-ulang tuh, anak kebanggaan ibu, maka terekam di alam bawah sadarnya kebanggaan ibu. Nanti anak itu tumbuh besar akan berpikir dengan sendirinya. Kalau dia melakukan hal-hal yang tidak bisa membanggakan ibu, langsung dia stop. Saya bukan anak yang tidak membanggakan ibu, saya adalah anak yang membanggakan ibu. Gitu. Ini penting, ini saya utarakan. Soalnya sekarang ilmu-ilmu seperti ini jarang dipelajari. Jangan seperti ibu-ibu dulu anaknya gini, waduh, sama mana bandel bodoh lagi gini. Yang terekam dalam pikirannya apa? Bandel bodoh. Oh, saya adalah anak bandel dan anak bodoh. Ya udah, jadi bodoh beneran. Saya itu biasa ngajarin anak saya sampai nangis, itu biasa. Nangis, tapi tetap pintar. Anaknya apa pintar. Sambil hafal. Usolli fardul maghribi salasa. Itu biasa. Sambil nangis itu, pintar. Salah nangis, pokoknya pintar nanti hafal. Enggak hafal. Mboten hafal nanti hafal pokoknya. Semangat. Ya, akhirnya hafal beneran. Ketika sudah hafal, tersenyum tuh anak. Hafal bah, loh kan hafal. Nyapa kok nangis bareng mau hafal. Itu. Jangan malah kita nggak diberi semangat, nggak boleh. Jamaah Imam yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dari kitab Ta'limul Muta'allim. Nanti kalau saya langsung tambah-tambah, gelis khatam nih, cepet khatam. Tinggal sedikit ini, mungkin tinggal 4 atau 5 pertemuan lagi sudah khatam. Jadi kiat-kiat mencari ilmu itu seperti ini yang diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, itu saja dan mohon doanya jamaah Ibamid. Mulai hari kemarin Tulung Agung Trenggalek di tempat saya itu sudah di lockdown, dipisah. Kita tidak bisa silaturahim lagi. Saudara Trenggalek ke Tulung Agung tidak bisa, Tulung Agung ke Trenggalek tidak bisa. Jalan-jalan semua ditutup dengan batu besar, di batu tumpuk semuanya, nggak bisa. Ya Allah, gara-gara virus itu. Nah, semoga selekas diangkat oleh Allah dan kita semuanya bisa beribadah dengan baik, khusyuk, dan bisa barokah semuanya. Ala hadihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, selamat beristirahat. Sampai jumpa di minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.